Shalom, selamat pagi yang mengenang yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali renungan CRPD KBP Bumi Anggrek hari Jumat tanggal 10 Mei 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 256 ayat 1 dan 3. Yesus Kristus Sedia Raja, Dina bangkit di amanah, menggandeng sesudah, menggandeng sesudah, dalam masa Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Daniel pasal 2 ayat 44. Tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak dapat binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaannya tidak dapat beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nas firman Tuhan ini adalah bagian dari kisah di mana Nebukadnezar dari Babel bermimpi tentang patung besar yang terdiri dari berbagai macam logam, dan ia meminta orang-orang bijaksana dan ahli tafsir untuk menafsir mimpinya, tapi mereka tidak bisa. Daniel, seorang hamba Tuhan, diberi penglihatan dari Allah untuk menafsirkan mimpi tersebut. Biasanya orang yang berbicara tentang mimpi, banyak kiasan yang selalu ditampilkan. Dalam penglihatan Daniel, di mana Allah semesta langit akan mendirikan satu kerajaan yang tidak dapat binasa. Kerajaan itu tidak akan bisa diambil oleh apapun dan tidak bisa dikalahkan. Kerajaan itu akan hidup dengan sendiri selama-lamanya. Daniel tahu bagaimana dia harus menjelaskan itu kepada Nebukadnezar, di mana kerajaan yang akan datang dan kerajaan Allah akan menghancurkan semua kerajaan yang lain. Daniel memberikan peringatan kepada Nebukadnezar, di mana Allah yang disebut Daniel adalah Allah sejati, dan memperkenalkan Allah itu. Disinilah kemahiran Daniel dalam memahami hikmat dan penglihatan yang dari Tuhan. Kerajaan Allah adalah kerajaan dalam kebesarannya. Allah yang berkuasa di atas semua kuasa manusia dan ilah, dan kita harus mengakui Allah. Yang kedua, kekuasaan Allah atas raja-raja. Mungkin raja-raja memiliki kekuasaan besar di dunia, namun pada akhirnya mereka akan tunduk pada kekuasaan Allah. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa bersaing dengan kekuasaan Allah.
Yang ketiga, penyingkapan rahasia. Allah yang maha kuasa dan maha bijaksana, dia tahu satu-satunya bahwa ia memiliki rencana dan dia mampu menyingkapkan rahasia. Ia mengajarkan kita untuk percaya bahwa segala hal-hal kepadanya karena dia satunya Allah. Dan kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Kerajaan itu berasal dari kerajaan kasih Kristus. Biarlah kemenangan kerajaan Allah, sebagaimana doa Bapa kami yang mengajarkan, biarlah kerajaan Allah ada di bumi ini sebagaimana di surga. Dan kerajaan itu adalah kerajaan yang memberikan pengampunan bagi siapapun, memberikan kecukupan bagi siapapun, dan yang pasti memberikan masa depan bagi siapapun. Sekuat apapun kerajaan akan runtuh, namun firman Tuhan akan ada untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami boleh memasuki hari baru dan kami menikmati kebaikan Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi orang yang hidup dalam kerajaan-Mu dan mencari kerajaan itu. Dan kami percaya Tuhan telah merancang masa depan yang penuh harapan. Demikian dengan setiap pergumulan pribadi, Tuhan memberikan kemenangan karena kami tahu kami hidup di dalam kebesaran dan kasih Kristus. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus memberkati dan menyertai-Mu. Amin.